Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priyadiwanti, NIM 2221800165, kelas 4D, program studi PGSD. Di sini saya akan mengulas materi IPAS kelas 5 bab 2, yaitu dengan topik ekosistem yang harmonis. Di sini ada peta konsep ekosistem yang harmonis. Itu yang pertama ada keseimbangan ekosistem, yang kedua ada penyebab ketidakseimbangan ekosistem, yang ketiga ada dampak ketidakseimbangan ekosistem, dan yang keempat adalah upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk membuka, di sini keseimbangan ekosistem berhubungan dengan yang namanya jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup, karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Jadi, jaring-jaring makanan itu berputar. Dimakan, kemudian dimakan lagi, kemudian dimakan lagi. Kemudian yang selanjutnya itu yang pertama ada keseimbangan ekosistem. Di sini keseimbangan ekosistem adalah hubungan yang seimbang antara semua komponen ekosistem termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik. Keseimbangan ini melibatkan ketergantungan antara makhluk hidup dan komponen lingkungan lainnya. Jadi, jaring-jaring makanan di sini memang sangat berpengaruh ya. Kemudian, jaring-jaring makanan juga membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Di sini ada jaring-jaring makanan, yaitu yang pertama ada rumput. Rumput dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, kemudian katak dimakan elang. Lalu ada juga padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan elang. Atau tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan elang. Terus daun atau rumput juga bisa dimakan rusa, rusa dimakan ular, ular dimakan elang. Kemudian yang kedua itu ketidakseimbangan ekosistem. Di sini kita akan menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem dengan melihat jaring-jaring makanan yang sudah kita lihat, seperti gambar di sini. Dengan kasus yang pertama yaitu jika terjadi perburuan elang, kemudian yang kedua pembangunan terjadi di sekitar hutan, sawah atau ladang rumput atau sumber makanan. Kemudian yang ketiga ada permintaan ekspor katak sawah. Nah, untuk kasus yang pertama terjadi perburuan elang. Jika terjadi perburuan elang, itu perburuan elang itu untuk diperjualbelikan, dampaknya yaitu populasi elang berkurang karena diburu, kemudian populasi ular maupun katak akan meningkat karena berkurangnya pemangsa alami mereka, yaitu elang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, populasi tikus maupun belalang akan berkurang karena mereka banyak dimangsa oleh katak dan ular yang jumlahnya meningkat. Kemudian yang keempat, hasil panen padi akan meningkat karena berkurangnya jumlah belalang dan tikus. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu pembangunan di sekitar hutan, sawah, atau ladang rumput yang menjadi tempat tinggal dari ular itu sendiri atau tikus itu sendiri atau belalang itu sendiri, yaitu dampaknya seperti yang pertama ada populasi ular akan berkurang karena terganggunya habitat. Yang kedua, populasi burung elang akan berkurang karena berkurangnya populasi ular yang menjadi makanannya. Jadi ular itu menjadi makanannya si elang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, populasi katak dan tikus akan bertambah karena berkurangnya ular
Yang keempat, populasi belalang akan berkurang karena populasi katak meningkat. Yang kelima, hasil panen padi akan menurun karena meningkatnya populasi tikus. Kemudian untuk kasus yang ketiga, yaitu permintaan ekspor katak sawah. Permintaan ekspor katak sawah ini sendiri itu untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi perburuan katak sawah. Jadi banyak luar negeri yang menjadikan katak itu makanan. Jadi dampak dari permintaan ekspor katak ini yaitu populasi katak berkurang karena diburu. Yang kedua, populasi burung elang akan berkurang karena berkurangnya populasi katak yang menjadi makanannya. Yang ketiga, populasi ular akan bertambah karena tidak adanya saingan dalam memangsa tikus. Dan yang keempat yaitu populasi tikus akan berkurang karena populasi ular meningkat, sedangkan populasi belalang meningkat karena tidak adanya pemangsa. Kemudian berikutnya yaitu penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Jadi umumnya itu gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam itu seperti gunung meletus, kebakaran hutan, atau penebangan pohon secara liar itu akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Tanah di sekitar gunung yang meletus seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan. Kemudian ada juga banyak ulah manusia di bumi ini yang membuat lingkungan di ekosistem dan menyebabkan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan yang ada di alam. Ya. Seperti penebangan hutan secara liar, terus tidak penggundulan hutan itu seperti bangun rumah-rumah gedung-gedung di seperti sawah gitu. Terus di sini juga ada upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, membuang sampahlah pada tempatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian melakukan tebang pilih pada pohon, tidak menggunakan pukat harimau, bahan kimia atau bahan produk pada penangkapan ikan. Kemudian tidak melakukan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan atau perburuan hewan. Kemudian ada penanaman kembali hutan yang gundul atau yang biasa dinamakan reboisasi. Jadi ini adalah upaya untuk menjaga ekosistem agar harmonis seperti itu ekosistemnya ya. Sekian pemaparan materi dari saya tentang ekosistem yang harmoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.